Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zulianti dengan NPM 204240016. Di sini saya akan membahas tentang dasar pertimbangan dan rasionalitas pengembangan pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Selamat menyaksikan. Materi pertama ada dasar pertimbangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum ini didasarkan pada beberapa pertimbangan utama, yaitu yang pertama ada tantangan internalnya seperti perkembangan jumlah penduduk usia produktif, kualitas pendidikan yang perlu ditingkatkan, dan kesenjangan kompetensi lulusan. Yang kedua ada tantangan eksternalnya seperti meningkatnya globalisasi, perkembangan teknologi, serta persaingan dunia kerja. Yang ketiga ada penyempurnaan pola pikir, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didiknya. Yang kedua ada pembelajaran berbasis aktivitas, dan yang terakhir adalah penguatan karakter. Selanjutnya ada rasionalitas pengembangan pada kurikulum 2013 dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk memperbaiki kurikulum sebelumnya yang dinilai terlalu berfokus pada materi pembelajaran. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memperkuat pendidikan karakter serta mengintegrasikan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Kurikulum ini juga bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didiknya. Oleh karena itu, kurikulum 2013 dirancang untuk membentuk peserta didik yang memiliki keseimbangan antara sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu selanjutnya ada dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Ada beberapa dasar pertimbangan pada kurikulum ini, yaitu yang pertama hasil evaluasinya terhadap penerapan kurikulum 2013. Terus yang kedua ada dampak pandemi yang menyebabkan penurunan kemampuan belajar peserta didik. Terus yang terakhir ada kebutuhan pembelajaran yang lebih fleksibel. Selain itu, kurikulum ini juga bertujuan memperkuat profil pelajar Pancasila serta menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswanya. Selanjutnya ada rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka. Rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka adalah untuk menciptakan pembelajaran yang lebih sederhana, fleksibel, dan berpusat pada peserta didiknya. Materi pembelajaran ini dibuat lebih esensial, sehingga siswa memiliki waktu yang lebih banyak untuk memahami konsep secara mendalam. Kurikulum ini juga mendorong pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman nyatanya. Selain itu, kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada guru-guru untuk berinovasi dalam proses pembelajaran serta berfokus pada pengembangan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada tabel perbandingan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka dari berbagai aspek penting. Yang pertama, struktur kompetensi. Pada kurikulum 2013, struktur kompetensi menggunakan KI dan KD sebagai bahan pelajarannya. Sedangkan kurikulum merdeka menggunakan capaian pembelajaran atau CP yang lebih sederhana dan disusun per fase pembelajaran. Lalu aspek yang kedua ada pendekatan pembelajaran. Pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan scientific approach, yaitu pembelajaran melalui langkah mengamati, menanya, mencoba, dan mengkomunikasikan. Sementara kurikulum merdeka menggunakan pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap peserta didiknya. Aspek yang ketiga ada fleksibilitas. Pada kurikulum 2013, pembelajaran relatif lebih terbatas karena guru harus mengikuti struktur yang sudah ditentukan. Sedangkan kurikulum merdeka lebih fleksibel, sehingga guru memiliki kebebasan untuk menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai kondisi siswa. Aspek keempat adalah penilaian. Pada kurikulum 2013, penilaiannya menggunakan penilaian autentik yang menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pada kurikulum merdeka, penilaiannya lebih menekankan pada asesmen diagnotis dan formatif untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan memantau perkembangan belajar mereka.
Dan aspek yang terakhir ada fokus pembelajaran. Pada kurikulum 2013 berfokus pada integrasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara kurikulum Merdeka berfokus pada penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu membentuk siswa yang berkarakter, mandiri, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Jadi, kesimpulannya adalah kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 lebih menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sedangkan kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Kedua kurikulum tersebut bertujuan untuk membentuk peserta didik yang kompeten, kreatif, dan berkarakter. Sekian pembahasan dari saya tentang dasar pertimbangan dan rasionalitas pengembangan pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.